Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita bacakan Fatihah untuk pada pegawai Tribakti yang meninggal dunia pagi ini ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji Jailani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya dan Baik teman-teman sekalian, kita akan awali perkuliahan kita yang tinggal satu kali pertemuan mungkin minggu depan. Saya berharap nanti semua makalah sudah terkumpul semuanya dan syukur-syukur bisa mempresentasikan semuanya. Sekarang Mbak Maknunah dengan Mbak Eva. Makalahnya judulnya apa, Mbak? Islam dan mukjizat kaitannya dengan ilmu biologi dan pertanian, Pak. Oke ya, silakan. Dengan Mbak Eva. Mbak Evanya sudah masuk. Yuk, rekam sudah. Yuk, mulai. Silakan Mbak Maknunah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam mukjizat kaitannya dengan ilmu biologi dan pertanian. Sebelumnya saya akan bacakan latar belakang dulu. Ya. Nah, ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bersifat menemukan, namun pencipta tetap Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian muncul dikotomi yang membedakan antara ilmu agama dengan ilmu di luar agama yang kemudian diberi sebutan dengan ilmu umum. Padahal secara historis ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina di samping ahli kedokteran juga ahli agama. Yang pula Abu Musa al-Khwarizmi, Ibnu Rusdi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pengertian integrasi sains dan teknologi dengan Islam dalam konteks sains modern bisa dikatakan sebagai profesionalisme atau kompetensi dalam satu keilmuan yang bersifat duniawi di bidang tertentu dibarengi atau dibangun dengan fondasi kesadaran ketuhanan. Kesadaran ketuhanan tersebut akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu Islam. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu Islam dan kepribadian merupakan dua aspek yang saling menopang satu sama lain dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pembagian sains dan teknologi. Bisa disimpulkan integrasi ilmu berarti adanya penguasaan sains dan teknologi dipadukan dengan ilmu-ilmu Islam dan kepribadian Islam. Yang selanjutnya, saya akan membahas yang pertama, Al-Quran kaitannya dengan ilmu biologi atau sains. Biologi berasal dari bahasa Inggris yaitu bio yang berarti hidup dan logi yang berarti ilmu. Dalam bahasa Arab, biologi disebut ilmu al-hayat, artinya sains kehidupan atau ilmu yang berkaitan dengan benda-benda yang hidup. Oleh karena itu, ilmu biologi membawa maksud suatu bidang ilmu berkenaan dengan fenomena yang berkaitan dengan benda-benda hidup. Ilmu biologi mengkaji mekanisme yang membolehkan sistem kehidupan tingkat sel, misal virus, bakteria, hingga ke biosfera. Menurut Islam, semua makhluk hidup berkenaan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang terdiri daripada berbagai bentuk yang melibatkan struktur yang menakjubkan. Kehidupan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam dunia ini terdiri dari berbagai macam jenis, yaitu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, dalam Al-Quran, kata hayat yang artinya hidup atau bio diulang sebanyak 216 kali yang terdapat dalam berbagai surat. Di antaranya Allah menurunkan air hujan dari langit yang menyebabkan bumi hidup daripada keadaan sebelumnya mati atau tidak subur sebelumnya. Terus wujud benda-benda hidup yang terdapat di bumi ini menyebabkan manusia berupaya menjadi hidup secara normal. Allah telah menurunkan air hujan dari langit yang membawa rezeki kepada manusia apabila bumi ini hidup. Itu salah satu contohnya. Kemudian dalam hubungan antara Al-Quran dengan sains, orang sering mengemukakan bahwa sains seperti biologi adalah sebagai pembukti kebenaran ayat Al-Quran. Pernyataan ini sebenarnya agak yang benar ini. Biologi atau sains itu maaf. Langsung mawon ya Pak. Nah, di sini saya contohnya
ini yang biologi berkaitan dengan Al-Quran, saya mengambil yang pertama ini kulit manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 4, ayat 56 juz 4. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami telah akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, yang dimaksud kulit di sini yakni rangsangan pada kulit manusia itu secara umum terdapat 3 jenis, yaitu indera sentuh yang difungsikan oleh syaraf dan indera rasa sakit yang difungsikan oleh saraf pasinian, corpus, dan indera raba yang dibawa oleh saraf Ruffini. Nah, sebelum kajian modern menemui struktur kulit manusia, masyarakat mempercayai bahwa semua anggota badan manusia termasuk tulang dan otot. Namun pada abad ke-19, apabila terdapat kajian sains modern mengenainya, membuktikan sebaliknya. Dalam struktur kulit manusia, saintis menemukan lapisan lemak, kelenjar, peluh, dan urat-urat saraf yang bertanggung jawab mengesan segala deria pada kulit seperti sakit, panas, sejuk, dan sebagainya. Nah, merujuk pada ayat di atas, supaya mereka merasa sengsara. Muhammad Al-Amin Al-Harari telah menyokong pendapat almarhum Dr. Abdul Aziz bin Ismail yang ditulis dalam karyanya Al-Islam, bahwa terdapat faktor penyebaran kulit orang-orang yang kufur ini memandangkan kejadian luka terbakar pada kulit manusia. Pertama, hanya melibatkan lapisan luar yang dikenali sebagai epidermis, yang mengakibatkan kesakitan sederhana dan bengkak. Yang peringkat kedua, kulit yang hancur sampai lapisan epidermis yang mengakibatkan lapisan epidermis dan dermis terpisah dengan cairan badan yang akan berkumpul antara dua lapisan tersebut. Nah, seorang mengalami kesakitan yang amat sangat karena kulitnya melepuh, manakala peringkat ketiga ini keseluruhan kulit hangus dan kecerdasan mungkin melibatkan otot-otot dan tulang di bawah kulit hilang dan menjadi abu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut kepada kita bahwa setiap kali kulit manusia hangus karena diazab, kulit itu akan diganti dengan kulit yang lain atau kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Nah, ini yang tentang kulit manusia. Yang kedua, saya mengambil tentang reproduksi wanita. Yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang memperhatikan diri. Nah, keunikan ayat ini bukan saja melalui gaya bahasa yang tinggi tentang perkara yang berkaitan dengan seksual, tetapi keunikannya dapat dilihat melalui aspek kesehatan mengenai wanita haid yang dibenarkan untuk tidak melakukan hubungan intim dalam waktu tersebut. Nah, alasan mengapa tidak boleh dilakukan hubungan itu pada saat menstruasi karena darah haid yang memiliki batas ini terjadi karena darah haid bercampur dengan udara dan bakteri. Penting bagi wanita untuk membersihkan bagian tersebut secara sesama setiap hari dari arah ke belakang untuk mencegah menyebarnya bakteri yang berasal dari dubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang darah haid ini dalam Al-Quran. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah haid itu penyakit, maka jauhlah mereka atau wanita yang sedang haid untuk tidak mencampuri mereka. Nah, oleh karena itu, berhubungan intim pada masa haid atau menstruasi tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan radang ovarium dan dapat mengakibatkan kemandulan bagi wanita. Begitu juga pada laki-laki karena dalam alat reproduksi wanita terdapat banyak bakteri akibat darah kotor yang keluar. Maka tidak diragukan lagi melakukan hubungan intim pada waktu haid berbahaya kepada kedua belah pihak, baik laki-laki ataupun perempuan. Inilah tujuan Al-Quran yang diberikan kepada manusia supaya memberi penuh komitmen bagi manusia untuk menjaga kesehatan dan keselamatan, sekaligus ia juga membuktikan bahwa maha benarlah Allah itu pengasih pada hamba-hambanya. Untuk yang selanjutnya, Al-Quran kaitannya dengan ilmu pertanian akan dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, silakan Mbak Eva. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
kaitannya dengan ilmu pertanian, kan banyak sekali di dalam Al-Quran itu tentang pertanian. Sebagai contohnya, saya mengambil kondisi tanah yang berbeda Quran dan ilmu pertanian. Pertanian di suatu lahan itu kan berbeda-beda tanah lainnya. Maksudnya tanah satu dengan tanah yang lain. Ada tanah pasir, ada tanah yang gurun tanah dan lain seperti itu. Seperti di dalam surat Ar-Ra'd yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ini menurut penafsiran Tantowi Jauhari, bagian-bagian yang berdampingan dengan di dalam surat Ar-Ra'd itu secara spesifik dijelaskan bahwa di sini terdapat kondisi tanah yang berbeda-beda. Ada bagian yang penuh bebatuan, ada yang bagiannya jenis apa begitu. Seperti contohnya, dan itu tidak akan dan tanahnya pohon kenari ditambah batang-batangan seperti itu tidak dapat tumbuh kecuali di tanah yang dingin. Pohon kemiri dan pohon dul tidak bisa tumbuh kecuali di alam liar dan gurun. Terus alam dan pohon syaf-syaf tidak dapat tumbuh kecuali di daerah pinggiran sungai. Nah, dalam ilmu pengetahuan modern kan diketahui juga bahwa tanah di suatu lahan berbeda dengan tanah di lahan lainnya. Dan itu bergantung pada tingkat kesuburannya. Ada tanah yang berpasir, tanah gembur, tanah yang menguning, terus dan lain-lainnya seperti itu. Perbedaan karakter tanah tersebut adalah faktor dalam pertanian menurut kajian ilmu geologi. Dan sebab terpenting perbedaan karakter tanah dan pertanian tersebut adalah perbedaan ukuran dan jumlah pori-pori tanah yang memberi ruang bagi keluarnya oksigen dalam tanah. Nah, sejumlah riset pertanian modern pun menegaskan bahwa 1 meter kubik tanah yang digunakan untuk pertanian mengandung banyak unsur. Ia mengandung 2.000 ekor cacing, 1.000 ekor serangga, 300 cacing tanah biasa, dan miliaran mikroba. Bahkan 1 gram tanah sudah mengandung miliaran mikroba dan bakteri yang mendapat nutrisi dari mikroorganisme lalu mengubahnya menjadi unsur mineral. Untuk yang selanjutnya, saya membahas variasi tumbuhan. Dalam pertanian modern, berbagai studi dan eksperimen yang telah dilakukan para pakar menyebutkan bahwa pertanian yang di dalamnya hanya memfokuskan pada satu jenis tumbuhan atau tanaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tanah, seperti semakin mewabahnya penyakit pada tumbuhan. Menurutnya kadar mineral pada tanah berkembang biaknya serangga sehingga menyebabkan ketergantungan petani pada insektisida atau obat-obatan kimia yang untuk memusnahkan penyakit yang ada. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24, artinya, dan berikanlah kepada mereka, kepada orang-orang mukmin dan orang kafir sebagai perumpamaan 2 orang laki-laki, orang Yahudi dan orang mukmin, dan yang lain kafir. Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikit pun. Dan kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu, dan dia mempunyai kekayaan besar. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin, ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Menurut tafsiran ayat tersebut oleh Tantowi Jauhari, bahwa beliau menjelaskan tentang variasi-variasi tanaman yang perlu ditanam dalam sebuah kebun. Variasi-variasi tanaman tersebut dijelaskan seperti tumbuhan, makanan pokok, atau potongan yang semuanya saling berhubungan dan berjalin atau bercampur, sehingga pertanian di dalamnya menjadi baik dan bagus. Terus lebih dari itu juga, Tantowi Jauhari bahwa dengan sistem pertanian semacam itu, maka akan menghasilkan buah-buahan dengan jumlah banyak, atau hasil pertanian yang lebih banyak. Apalagi dengan pengairan yang sangat bagus di dalamnya, yakni membuat sungai mengalir di antara kebun-kebun itu, sehingga semua tanaman mendapat air yang cukup. Nah, dalam pertanian modern, berbagai studi dan eksperimen yang telah dilakukan para pakar menyebutkan bahwa
Pertanian yang di dalamnya hanya memfokuskan pada satu jenis tanaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tanah. Karena itu, perlu menanam variasi tanaman selain itu untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan. Mungkin cukup sekian. Ya, baik. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman sekalian. Jadi, sebelum nanti Anda bertanya, ternyata memang harusnya yang pola pikir yang dimiliki oleh kaum muslimin, misalnya ketika Al-Quran itu menyebutkan beberapa jenis tumbuhan, beberapa jenis hewan, maka ini menjadi pendorong tadi, kesadaran akan hubungan dia dengan Allah ini tadi, menjadi pendorong utama bagi para ilmuwan muslim untuk mempelajari karakteristik tumbuhan itu apa, kemudian hewan tersebut apa. Kemudian beberapa tumbuhan dan hewan tadi yang disebut di dalam Al-Quran, ada zaitun, ada tin, ada kurma, ada delima, ada lebah, ada unta, ada burung, ada semut, ada belalang, ada ikan, ada nyamuk, dan sebagainya. Karena itu kemudian mendorong para ilmuwan kita, ilmuwan muslim, itu kemudian studi tentang tumbuh-tumbuhan. Mendorong mereka untuk belajar tentang hayawan, kehidupan hewan. Sehingga kemudian menjadi perhatian ilmuwan muslim. Itulah yang kemudian disebut integrasi Islam dan sains. Sebagai contoh misalnya, kita punya seorang ahli botani dulu. Pada tahun 1820 Masehi, namanya Abu Zaid Al-Kilabi. Dialah sebenarnya yang pertama menyusun buku mengklasifikasi tumbuh-tumbuhan. Ya, bukunya berjudul Al-Nawadir. Jadi dia mengklasifikasi tumbuhan itu ada sajar, ada pohon berduri, ada tumbuh-tumbuhan herbal. Jadi pertama kali yang mengklasifikasi tumbuhan. Nah, kemudian dikembangkan. Cuma sayangnya kemudian kita kehilangan itu, gitu. Kita kehilangan sejarah peradaban Islam. Akhirnya kemudian kita membebek pada Barat. Padahal sebenarnya kalau mau kita kaji ternyata 14 abad yang lalu ternyata Al-Quran sudah bicara tentang pertanian. Tadi sudah disampaikan. 14 abad yang lalu. Jadi kalau kita bicara pertanian, berarti bicara ada faktor penting di dalam sistem pertanian. Yang pertama hujan, kemudian tanah, kemudian tumbuhan. Nah, 3 faktor iklim tadi itu mempengaruhi keberhasilan proses produksi hasil pertanian. Hujan itu juga banyak disebut di dalam Al-Quran. Termasuk seluruh faktor iklim lainnya yang terkait dengan hujan, itu berarti suhu, angin, kemudian proses penguapan air. Kemudian yang kedua tanah, tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Jadi ayat ini menunjukkan pentingnya tanah dan cara pengolahan. Kemudian tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi fakta-fakta yang telah Al-Quran gambarkan sejak 1400 tahun silam, ini menjadi dasar bagi ilmu teknologi pertanian yang dipelajari di perguruan-perguruan tinggi. Oleh karena itu, setiap pekerjaan pertanian, maka hendaknya dimulai dengan penelitian terhadap iklim daerah pertanian setempat. Kemudian penentuan sumber irigasinya. Kemudian menentukan kadar airnya. Ya. Kemudian ditelaah kadar keasinannya, jenis tanah, kandungan unsur-unsurnya. Kemudian kadar mineralnya. Barulah kemudian dipilih tanaman yang sesuai dengan keadaan tanah setempat. Kemudian siklus tanamannya kayak apa, jenis bibitnya. Nah, uraian-uraian tersebut itu menunjukkan, menggambarkan mukjizat Al-Quran tentang ilmu pertanian. Dan belum dikenal saat pada sistem pertanian era Nabi Muhammad SAW. Baru setelah teknologi pertanian sekarang, akhirnya semakin membuktikan tadi kemujizatan Al-Quran. Nah, kalau kemudian ini kemudian dijelaskan sejak awal pada saat ketika belajar IPA, biologi, pertanian, kemudian maka ini semakin memperkuat yang kita sebut kemarin apa? Thorik al-iman, ya, jalan menuju iman. Nah, itulah demikian teman-teman sekalian. Jadi kalau ini kemudian kita kembangkan di dalam proses pembelajaran anak-anak atau adik-adik kita di tingkat SD, MI, SMP, SMA, mereka akan gandrung. Mereka akan gandrung semangat menguasai sains dan teknologi, tetapi mereka juga memiliki pemahaman Al-Quran dan hadis yang luar biasa. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian untuk pemateri. Silakan. Monggo, bisa di unmute kalau mau bertanya pada Mbak Eva atau Mbak
Maknunah. Silakan. Monggo kalau ada pertanyaan. Halo? Kalau tidak ada ya kita lanjutkan pada pemateri berikutnya. Nanti bisa biar sambung di sesi yang kedua. Mas Masud sama Mas apa? Halo, Mas Ibnu Masud, makalahnya kemarin makalahnya sudah. Sampun, Pak. Sampun ya. Kulo kirim teng ngene jenengan. Ya, sudah masuk. Yang Mbak Eva makalahnya dikirim ya. Mbak Eva sama Maknunah makalahnya dikirim nanti. Ya, silakan. Mas Masud sama siapa? Mas Masud. Sudah kirim, Pak. Kulo kali Kang Sakur, Pak. Sakur sudah masuk? Oke, Mas Masud dulu, monggo. Silakan. Kemarin kan sampun, Pak. Ulangi malih. Sudah presentasi ya? Iya, kemarin kan sampun. Terus menjingi kulo kirimaken. Oh, sekarang yang belum siapa ini? Monggo. Masih ada waktu ini. Karena nanti masih ada 1 kali pertemuan. Ali Mahbub, Pak. Mas Ali Mahbub, oke, silakan. Sudah siap. Makalahnya nanti dikirim ya, sudah Mas? Iya, nanti kita kirim, Pak. Ya. Oh, oke. Mas Ali Mahbub dengan siapa? Dengan M. Huda. Mas Huda, Mas. Kayaknya. Oke. Masuknya mesti tangan, Pak. Ya, Mas Ali dulu, wes. Ayo, mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, yang terhormat Bapak dosen, Bapak Pake, kami ingin menyampaikan beberapa temuan hasil belajar saya dalam bentuk tulisan mengenai integrasi Islam integrasi Islam dan sains perspektif Mehdi Gholsani. Ya, Mehdi Gholsani apa pemikirannya? Silakan. Kita lanjutkan bahwa Mehdi Gholsani diawali dari biografi beliau adalah seorang ilmuwan Muslim asal Iran, lahir pada tahun 1939, tepatnya di Isfahan, sebuah provinsi di Iran yang selama ini dikenal ilmuwan yang tinggi. Namun, Mehdi Gholsani dikenal sebagai penelitian dunia, tidak hanya sebagai seorang saintis, namun juga sebagai seorang Muslim. Pendidikan beliau menerima gelar BSc dalam bidang ilmu fisika dari Universitas Tehran pada tahun 1959 dan gelar PhD dalam bidang yang sama dengan spesialisasi dalam bidang fisika partikel pada tahun 1969 dari University of California, Berkeley. Judul disertasi doktoralnya adalah eksistensi dampak elektron atom stereonisasi berat. Karir beliau, Mehdi Gholsani, adalah seorang dosen terkemuka. Bidang penelitian utamanya meliputi fisika dasar, fisika partikel, kosmologi fisik, dan implikasi kuantum. Dikenal sebagai pemikir hanya tentang sains agama dan keterkaitan masing-masingnya. Beliau merupakan pendiri sekaligus Ketua Fakultas Filsafat Ilmu di Universitas Teknologi Syarif. Berikutnya, mengenai karya tulis beliau sangat banyak, baik berupa buku maupun sebagai kontribusi. Yang pertama diantaranya adalah tentang At-Tahili Firdikahai, Falsafi, itu bahasa Persia, jadi sulit untuk dibaca. Kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan diterjemahkan dengan penyelidikan ke dalam pandangan filsafat fisikawan fisik kontemporer. Ini dalam karya dalam bentuk bahasa Persia. Pemikiran beliau tentang integrasi, ya langsung aja masuk pada gagasan beliau. Gagasan beliau mengenai pertama adalah titik temu Islam dan sains menurut Mehdi Gholsani. Beliau berpendapat bahwa antara agama Islam maupun sains sejatinya memiliki wadah atau titik temu
yang keduanya sama-sama dapat menjadi instrumen untuk mengenal dan memahami Tuhan. Ya. Menurut Ghazali, Allah merupakan kenyataan tertinggi yang menjadi titik bentuk aktivitas manusia. Hingga karenanya beliau berpendapat bahwa segala apa yang dikerjakannya sebagai fisikawan merupakan juga sama seperti halnya sebagai ibadah, karena menuju, mengenali, membuktikan adanya Tuhan dan campur tangannya terhadap alam semesta. Begitupun dengan sains, mengenali dan memahami kekuasaan Tuhan, maka keberadaannya punya kedudukan yang dengan ritual ibadah pada umumnya. Dalam kerangka inilah Ghazali memandang bahwa aktivitasnya selama ini sebagai fisikawan adalah sebagai ibadah. Jika ditelusuri lebih dalam, pemikiran Ghazali di atas berangkat dari pemahaman beliau atas hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu bagi umat Islam. Untuk mencari ilmu itu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu Pak. Kemudian konsep integrasi berdasarkan signifikansi kemanfaatan sains terhadap keberlangsungan hidup manusia, terutama kontribusinya dalam hal memahami dan mengenali Tuhan. Ghazali menurut sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Thayyib, merumuskan dalam penjelasan sebagai berikut bahwa sains dengan segala kelebihan dan kecanggihannya dapat memainkan 3 peran berikut. Sains dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman manusia terhadap Tuhan serta segala misterinya. Kedua, kemampuan sains dalam mengembangkan dan memajukan peradaban Islam secara menyeluruh. Ketiga, sains mempunyai fungsi dalam alat bagi keseluruhan manusia kehidupan. Artinya, kalau sampai sini kita simpulkan bahwa seorang Mehdi Ghazali adalah ilmuwan, sesosok ilmuwan yang berusaha mendialogkan antara sains dan Islam. Artinya, beliau menawarkan penafsiran Islami terhadap sains dan bukan menyatukan keduanya. Dengan demikian, pandangan seorang Mehdi Ghazali tentang integrasi Islam terhadap. Jadi, beliau tetap mengakui bahwa sains itu ada, Islam itu ya pasti ada, namun sains ini ditafsiri dengan secara Islami, begitu. Ya, terima kasih begitu. Ya, Mas Ali ya. Ya. Kalau ada 3 paradigma pendekatan integrasi Islam dan sains, ada integratif, integralistik, dan dialogis. Ghazali ini masuk paradigma apa kalau menurut bacaan Anda, dari telaah bacaan Anda? Mehdi Ghazali ini dia punya salah satu pemikiran sains sakral ya, betul ya? Iya, sains sakral dan sekuler. Ya. Ada istilah sains sakral dan sains sekuler, itu termasuk tokohnya, Pak. Kalau menurut saya, Anda paradigmanya apa dia? Paradigma dari 3 paradigma. Seorang Mehdi Ghazali itu lebih condong kepada dialogis, Pak. Dialogis, iya, karena sifat beliau dalam segala tulisannya niku lebih condong, lebih memilih untuk menafsirkan sains dengan cara kami, begitu, atau menggunakan sains untuk memahami Islam secara paradigma sains, begitu Pak. Dengan kata lain, beliau tetap bahwa dua hal ini, sains dan agama, itu merupakan 2 hal yang berbeda, namun tidak berlawanan, begitu saja. Ya, masih dia berusaha mencari titik temu ya. Iya, memiliki titik temu yang nanti akan mengerucut terhadap taqarrub ilallah, begitu, sehingga bahkan sains pun bisa bernilai ibadah jika memperkuat keimanan itu. Ya, baik teman-teman sekalian. Sains sakral itu apa? Definisi sains sakral. Karena dia menelurkan gagasan sains sakral. Ya, Pak. Sains sakral seperti yang kita pahami tadi bahwa sains sakral itu adalah sains yang terbingkai dalam pandangan agama, Pak. Sains sakral gitu, Pak. Jadi sains itu bukan hanya pengetahuan atau ilmu tentang duniawi saja, namun sains ini bisa dipahami secara agama, begitu.
Berarti menggunakan world view-nya adalah agama. Agama ya, agama. Maka ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat kauliyah itu. Iya, iya. Tadi sudah dibahas beberapa oleh temanmu. Baik, masih ada waktu 8 menit. Mas Ali, siapa? Iya, Pak. Kelompoknya siapa? Masih ada waktu 8 menit. Muhammad Huda, Pak. Muhammad Huda kayaknya belum masuk, Pak. Belum masuk, oke. Masih ada waktu 8 menit, teman-teman sekalian. Silakan kalau masih ada satu pertanyaan, nanti kita break lagi. Karena Zoom-nya akan mati setiap 40 menit. Nanti kelihatannya nomornya sama, ID-nya sama, sama password-nya sama. Ini begitu mati kita masuk lagi. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan pada dua pemateri. Jadi yang pertama tadi menjelaskan tentang bagaimana mukjizat Al-Quran kaitannya dengan ilmu biologi dan pertanian. Kemudian Mas Ali bicara tentang gagasan integrasi Islam menurut Mehdi Golsani. Yang kemudian dia memiliki sebuah gagasan sains sakral. Nah, dia ada sains sekuler yang dia kritik. Kemudian dia menemukan gagasan untuk mewujudkan yang disebut dengan sains sakral, di mana sains itu sebenarnya bisa dipakai untuk menjadi ladang amal soleh dan memperkuat keimanan, ya kan? Karena disitulah semakin membuktikan kebenaran an-nubuwah baik dari Al-Quran maupun as-sunnah. 7 menit, 6 menit teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang ditanyakan. Sudah 2 pemakalah, alhamdulillah. Kalau nanti di sesi berikutnya masih ada yang bisa tampil lagi, monggo, sehingga kemudian kita nanti pada pertemuan kita yang terakhir, masih ada 1 kali pertemuan, ya, sehingga jadwalnya ini kan pemerataan pembagian dosen, sehingga kadang-kadang penuh, kadang-kadang yang kalau yang kelas 2 aja sudah selesai, sudah 6 kali pertemuan, 6 kali pertemuan sudah presentasi semuanya. Monggo, kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian kepada 2 pemateri. Kalau tidak ya sudah, alhamdulillah. Silakan. Mas Asep. Iya. Monggo. Pak Mahbub. Ya, silakan. Mengenai sains menit. sakral. Nah, nanti kita lanjutkan. Pemikiran yang ditemukan berupa sains sakral itu tujuannya apa sebenarnya? Atau pembaharu dalam hal apa gitu? Ya. Objeknya. Apa sains sakral fokusnya. Itu? Dikasih contoh fokusnya apa? Sampai kemudian muncul sains sakral. Oke, pertanyaan bagus. Ya. Silakan, Mas Mahbub. Kalau nanti nggak cukup waktunya, kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi, karena tinggal 5 menit. Ayo, Mas Mahbub. Iya, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya, bahwa sains sakral ini lebih dalam bentuk pembuktian terhadap bahwa Allah itu, Tuhan itu punya campur tangan dalam pengaturan alam semesta, begitu, Pak. Dalam pengaturan alam semesta, sehingga bisa dibuktikan dengan sains. Bisa dibuktikan dengan sains. Artinya segala apa yang ada dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis, itu bisa dibuktikan dengan sains. Hanya saja kadang manusia belum mampu membuktikan hal tersebut. Seperti itu. Nah, putar atau perlawanan atau kontradiksi dengan sains sekuler itu mengatakan bahwa sains itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama, atau bahkan itu dianggap bertentangan, begitu. Dianggap bertentangan. Seperti itu saja, Pak, untuk sementara ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sains sakral itu adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan yang permanen, ya, yang memberikan pencerahan rohani. Karena berakar pada wahyu, kemudian berpegang pada pandangan holistik terhadap alam, mengakui struktur hierarki realitasnya, perhatian yang luas pada peri kemanusiaan, kemudian muncullah nanti pengetahuan yang kemudian tidak merusak lingkungan, gitu. Pengetahuan yang bisa membawa Islam rahmatan lil alamin, tidak merusak kehidupan dan tatanan. Karena segalanya dia menggunakan pandangan yang holistik tadi itu. Ketika penciptaan alam, manusia dan kehidupan dengan world view
berakar pada wahyu, baik berupa Al-Quran dan As-Sunnah, yang kemudian dia memunculkan yang disebut dengan gagasan apa? Sains sakral. Sementara kalau sains sekuler itu meniadakan Tuhan gitu. Jadi dianggap bahwa ya sudah materi itu berasal dari materi. Nah ini yang kemudian ternyata 14 abad yang lalu jawaban Al-Quran itu luar biasa, dan ternyata temuan-temuan sains dan teknologi semakin memperkuat mujizat Al-Quran tadi itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Eva Yuliana terkait dengan apa tadi? Pertanian, biologi, dan sebagainya. Jadi ketika misalnya Al-Quran menyebut tentang tumbuh-tumbuhan, itu mendorong ilmuwan Islam itu untuk semangat mengkajinya, semangat untuk mempelajari dunia tumbuhan. Ketika Al-Quran membahas tentang dunia hewan, maka dia semangat untuk mempelajarinya, ilmuwan Islam saat itu kayak gitu. Sehingga kemudian banyak temuan-temuan di dunia pertanian kemarin tadi yang sudah disebutkan oleh teman Anda, ternyata 14 abad yang lalu itu teknologi pertanian belum secanggih sekarang, tetapi itu sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Nah, itulah yang kemudian menurut Mehdi Golsani tadi itu perlu sains sakral tadi itu, sehingga kemudian umat Islam juga memiliki integrasi Islam dan sains ini membuat umat Islam tidak ketinggalan, bahkan kemudian umat Islam menjadi pelopor karena memang awalnya dulu umat Islam pernah mengalami kejayaan Islam tentang peradaban Islam yang begitu luar biasa. Baik teman-teman sekalian, kita break dulu. Nanti kita masuk, insya Allah mudah-mudahan ID meetingnya sama ya, ID meetingnya sama. Saya ini pakai laptop yang satunya lagi. Ya, kita break dulu dan nanti disiapkan kalau ada teman-teman yang sudah siap materinya. Kalau tidak nanti saya akan tambahkan materi perkuliahan untuk hari ini. Oke, kita break dulu sebentar.